kelas 2B juga punya rekaman tersendiri ya, nanti Bapak sampaikan. Sekaligus kenang-kenangan buat kalian, siapa tahu mau melihat dulu waktu saya kelas 2 bagaimana ya. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja. Ini sudah proses recording. Ini tampilan pertama di slide layar Asmaul Husna. Ada 3 nama yang akan kita pelajari, yaitu Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ayo coba sama-sama. Al-Quddusu. Al-Quddus. Oh, bareng-bareng. Bapak baca dulu ya. Al-Quddusu. Al-Quddus. Nah, As-Salamu. As-Salamu. Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Nah, ya bagus. Nah, Pak, kenapa kok ditulis cuman Al-Qudus? Nggak ada U-nya, As-Salam nggak ada U-nya, Al-Khaliq nggak ada U-nya. Nah, pengucapan itu yang tadi kita sebut itu dalam bahasa Arab. Itu harus ada U-nya. Tapi yang Bapak tulis di sini ini adalah perubahan ke huruf Latin. Jadi U-nya kita tidak menuliskan. Jadi nanti untuk penyebutan Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq itu juga boleh. Nah, perhatikan di slide yang ada di layar monitor anak-anak semuanya. Nah, jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan Asmaul Husna. Jumlah nama-nama Allah yang baik ini ada 99 nama. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 2, 3 yaitu Al-Quddus yang artinya yang suci. Yang kedua As-Salam artinya yang menyelamatkan. Dan yang ketiga Al-Khaliq artinya yang menciptakan. Nah, apa sih manfaat kita membaca, mengetahui, bahkan menghafal Asmaul Husna? Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, dan bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Nah, artinya manfaat daripada Asmaul Husna itu sebagai perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering anak-anak melihat atau mendengar ketika imam-imam di masjid atau di tempat-tempat kegiatan berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, di awal disebut ya Allah, terus habis itu ya Rahman, setelah itu ya Rahim. Loh kok namanya beda-beda? Nah, itu penyebutan ya Rahman, ya Rahim, itulah yang disebut sebagai nama-nama Allah yang baik. Nah, ini yang jadi bisa kita pakai untuk berdoa. Kemudian yang kedua, manfaat atau hafal Asmaul Husna itu bisa memasukkan ke dalam surga. Nah, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walillahil asmaul husna inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama illa wahidah. Inna lillahi mi'ah isman illa wahidah. Allah memiliki 100 nama kurang 1. Berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang menghafalnya bisa masuk surga. Nah, maka anak-anak sekalian, alhamdulillah semua siswa dan siswi SDN 013 jam hampir rata-rata sudah hafal. Ya, sudah kita sering membacanya bareng-bareng. Membaca Asmaul Husna yang 99 nama itu alhamdulillah kita semua siswa dan siswi, ya, kakak-kakak kelas kalian itu kurang dari 5 menit, bahkan
hanya membutuhkan waktu 3 menit sekian detik. Nah, 3 menit sekian detik. Nah, itu menyebutkan Asmaul Husna bersama-sama. Kalau dinyanyikan itu cepat nanti kita menghafalnya, gitu ya. Makanya mudah-mudahan nanti segera kita bisa bertatap muka dan kemudian menghafalkan nama-nama Allah yang baik tersebut. Baik. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan masing-masing daripada nama-nama Allah yang baik itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum Bapak lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tentang Al-Qudus. Nah, tadi Al-Qudus artinya Allah Maha Suci atau yang Maha Suci. Nah, cerita tentang ini, Bapak jadi ingat tentang surat Al-Ikhlas. Siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Ikhlas? Hafal tidak? Berlin hafal. Alhamdulillah. Coba Ananda Berlin, kita dengarkan bersama-sama pembacaan surat Al-Ikhlas dari Ananda Berlin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya bagus ya. Nanti kita akan belajar berlatih bersama membaca Al-Qur'an pada materi yang lain. Tahu tidak? Tadi padahal cuman membaca 4 ayat. Tapi kata Nabi, bagaikan telah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Artinya, tadi Ananda Berlin membaca 4 ayat, namun pahalanya sama dengan telah membaca 1/3 Al-Quran. Al-Quran semuanya jumlahnya ada 6.236 ayat. Nah, tinggal sudah dihitung berapa sepertiganya. Nah, itu pahala membaca surat Al-Ikhlas tadi yang dibaca oleh Ananda Berlin. Nah, sekarang yang lain mau tidak mendapatkan pahala yang sama? Mau tidak? Mau. Alhamdulillah. Kalau mau, ayo sudah kita, Bapak mau mendengarkan bacaan kalian bersama-sama surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Ayo, 1, dimulai dengan ta'awuz ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Alhamdulillah, pintar-pintar. 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Wah, alhamdulillah, banyak sekali sudah kita mendapatkan pahala di pagi hari ini. Ya, baik, Bapak akan jelaskan. Pak, kenapa sih kok Bapak menyebutkan surat Al-Ikhlas, kan tidak ada kaitan dengan materi Asmaul Husna. Nah, sekarang Bapak akan terangkan. Tadi nama Allah yang sedang kita pelajari adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Nah, ayat ketiga dan keempat daripada surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya
Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, mari kita lihat di layar slide yang tadi. Nah, nomor 1, Allah tidak sama dengan sesuatu makhluk apapun. Itu ayat keempat tadi surat Al-Ikhlas. Allah tidak punya anak, tidak punya paman, tidak punya ayah, tidak punya ibu, bibi, dan lain-lain. Nah, itu lam yalid wa lam yulad. Termasuk Allah juga tidak beranak dan diperanakan. Jadi Allah suci. Pengertian Allah suci itu artinya Allah tidak ada sama dengan makhluknya, atau Allah tidak punya ibu, Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya keluarga, dan seterusnya. Jadi nanti kalau Bapak bertanya, ayo siapa yang tahu apa itu arti daripada Al-Qudus? Kalian menjawab, Allah Maha Suci, Pak. Betul. Kemudian ada yang menjawab, Allah tidak punya paman. Betul. Allah tidak beranak. Betul. Allah tidak ngantuk. Betul. Allah tidak tidur. Betul. Allah tidak sakit. Benar. Nah, loh kok benar semua, Pak? Ya itulah karena arti daripada Allah Maha Suci. Yang kalau dikonsepkan itu artinya Allah tidak memiliki sifat kekurangan dan kelemahan. Allah tidak memiliki sifat kekurangan dan kelemahan. Sakit itu sifat manusia. Kalau kita sakit, berarti kita lemah, tidak bisa kita bekerja. Kalau kita ngantuk, berarti tidak bisa kita bekerja, tidak bisa beraktivitas yang lain. Nah, begitu pula kalau kita lapar. Nah, coba kalau kita lapar disuruh cuci piring, pasti nggak mau, lapar mau makan dulu. Nah, begitu. Maka Allah tidak boleh punya sifat kekurangan. Nah, Allah tidak boleh punya sifat kekurangan dan kelemahan, maka itulah arti atau makna dari Allah itu suci. Karena kurang dan lemah adalah sifat yang terdapat pada ciptaan Allah. Tuhan, Allah, tidak boleh punya sifat lemah. Nanti kalau kita doa, ya Allah berikanlah mama saya kesehatan, ya Allah berikanlah kemudahan papa saya bekerja. Nah, terus kita sedang minta kepada Allah atau Tuhan, nanti Tuhannya bilang, waduh saya ngantuk, enggak dengar. Nah, kan repot. Nah, makanya tidak boleh Allah itu atau Tuhan itu punya sifat kekurangan dan kelemahan. Nah, itu makna daripada Al-Qudus. Bagaimana? Sudah bisa difahami? Sudah paham Al-Qudus? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Assalam. Assalam itu artinya Allah Maha Menyelamatkan. Siapa yang pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrus? Mas Slamet pernah mendengar? Nabi Musa menyeberangi Lautan Merah bersama saudara-saudaranya dari Bani Israel. Siapa Nabi yang pernah 3 hari nginep di perut ikan? Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan oleh ikan besar 3 hari di tengah lautan terombang-ambing, tapi masih selamat. Nabi Ibrahim dibakar 7 hari 7 malam oleh Raja Namrus, masih selamat. Nabi Musa melewati Laut Merah dengan berjalan kaki, air lautnya terbelah menjadi 2, selamat. Itulah arti daripada Allah Maha Menyelamatkan atau Assalam. Nah, mau tidak kita diselamatkan oleh Allah?
Mau. Alhamdulillah. Maka kalau mau kita diselamatkan oleh Allah, jalannya adalah kita harus percaya kepada Allah. Harus minta kepada Allah. Ya Allah, saya tolong diselamatkan dari bahaya corona. Nah, setelah kita berdoa seperti itu, usaha manusia juga harus dilakukan. Rajin cuci tangan, pakai masker ketika keluar, hindari kerumunan orang. Nah, gitu. Nah, maka ketika usaha manusia dikerjakan, doa kita panjatkan, insya Allah dapat keselamatan. Nah, jadi itulah makna daripada assalam. Yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, yang menyelamatkan Nabi Musa, yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, semua adalah Allah. Makanya Nabi Adam juga berdoa. Nah, kemarin Bapak di kelas 2A salah menyebutkan Nabi Yunus, padahal doa itu adalah punya Nabi Adam. Nah, punya doa Nabi Adam. Apa doanya? Robbana ya Robbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Nah, itu Nabi Adam berdoa seperti itu. Berdoa. Akhirnya setelah 300 tahun berpisah. Setelah 300 tahun berpisah dengan istrinya, Siti Hawa, Allah mempertemukan kembali antara keduanya. Nah, begitu. Maka kalau kita mau dapat keselamatan, harus banyak-banyak rajin berdoa. Pak, doanya apa, Pak? Apa yang kita minta, Pak? Yang kita minta supaya mendapatkan ampunan, supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan petunjuk. Nah, siapa Pak yang kita doakan? Yang kita doakan satu, diri sendiri kita dulu. Yang kedua adalah kedua orang tua, ayah dan bunda kita. Pak, belum bisa doanya seperti yang Bapak sebut tadi. Kalau belum bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Pak, bahasa Indonesia saya masih belum lancar, Pak. Ya pakai bahasa Girimukti. Ayo, bahasa Girimukti bahasa apa? Ya macam-macam. Ada yang ngomongnya bahasa Jawa, ada yang ngomongnya bahasa Madura, macam-macam. Allah Maha Tahu. Nah, yang penting kita berdoa. Kapan waktunya, Pak? Waktunya sehabis sholat. Nah, nanti kalau hari ini kan beberapa hari ini hujan. Nah, nanti anak-anak bisa berdoa itu. Kata Nabi, ketika hujan turun termasuk waktu yang mustajab kita berdoa. Nah, kalau urutannya ya harus ada hamdalah, sholawat. Karena itu belum bisa, ya cukup saja. Ya Allah, hari ini Papa tadi sudah pergi dari rumah untuk bekerja. Semoga Engkau menjaga dan menyelamatkan Papa ketika bekerja. Amin. Sudah begitu saja. Ya Allah, ini matematika kok susah banget ini, penjumlahan ini. Saya enggak tahu. Ya Allah, minta dikasih kemudahan ya Allah. Amin. Itu seperti itu. Ya. Nah, ya minimal awali dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan saya kemudahan belajar. Dah itu. Nah,
Jadi assalam artinya tadi apa? Allah Maha menyelamatkan. Maha menyelamatkan. Nah, kan kita ucapan salam, assalamualaikum. Nah, itu artinya semoga keselamatan. Nah, begitu ya. Baik anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi beberapa peserta baru masuk, jadi Bapak akan mengulang point to point ya, ringkasan-ringkasan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti Bapak akan hasil rekaman ini Bapak akan upload di YouTube supaya yang lain bisa menyaksikan dan menyimak. Nah, Asmaul Husna itu materi kita pada pagi hari ini. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini sebetulnya jumlahnya ada 99. Namun pada pembelajaran agama Islam kelas 2 semester 1 kita akan belajar 3 nama saja. Apakah itu? 1. Al-Quddusu. Artinya Allah Maha Suci. Yang kedua, As-Salamu. Artinya Allah Maha menyelamatkan. Yang ketiga, Al-Khaliqu. Artinya Allah Maha menciptakan. Ya, pintar. Allah Maha menciptakan. Nah, Al-Qudus itu Allah bebas dari kekurangan dan kelemahan. Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya ibu, Allah tidak ngantuk, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu arti atau makna daripada Al-Qudus. Adapun As-Salam itu adalah Allah Maha menyelamatkan. Para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan semuanya selamat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diselamatkan oleh Allah, makanya kita harus minta kepada Allah. Dan apa manfaat Asmaul Husna ini, Pak? Manfaatnya 1, bisa untuk kita berdoa. Bisa untuk kita berdoa. Dan manfaat yang kedua, dengan hafal Asmaul Husna, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu, jadi nanti kita bisa menghafalkan bareng-bareng 99 nama Asmaul Husna. Nah itu ya, kan sering anak-anak menyaksikan kakak-kakak kelas membaca Asmaul Husna bareng-bareng di kelas, di musola, di apa namanya, di Jumat religi. Nah, Pak, banyak betul Pak, 99. Nah, nanti ada caranya supaya bisa kita menghafal. Nanti kita potong-potong. Satu pertemuan 10 bareng-bareng. Pertemuan berikutnya 10. Nanti tidak terasa kita akan hafal semuanya. Mau tidak hafal 99 nama-nama Allah yang baik? Mau. Alhamdulillah. Nah, ini nanti sebagai bekal kalian, nanti kalau sudah dewasa, oh ternyata waktu kecil kelas 2, saya sudah hafal Asmaul Husna. Saya pintar juga ya dulu. Nah, gitu. Nanti videonya diputar lagi. Saat itu umur kalian sudah SMA. Oh, sudah gede. Ternyata dulu saya hafal Asmaul Husna. Kok sekarang lupa ya? Wah, muncullah motivasi untuk menghafalkan kembali. Nah, baik anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, materi hari ini hanya pengertian tentang Asmaul Husna, kemudian Al-Qudus dan juga As-Salam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan Bapak akan menjelaskan tentang Al-Khaliq.
yaitu Allah yang Maha Menciptakan. Baik, sebelum ditutup, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya, ya, boleh langsung bertanya. Ini peserta berarti 10, nah, 11 sama Bapak ya. Berarti masih ada sekitar lebih dari setengah kelas yang belum masuk. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya nanti Bapak akan pandu di grup WA untuk tugas mencatat hari ini dan juga untuk tugas yang harus dikerjakan. Nanti Bapak buat ada 2 nomor saja, ya. Nanti kalian bisa memberi checklist benar dan salah. Nah, waktu untuk mengumpulkan sesuai dengan kelonggaran masing-masing ya. Jadi boleh hari ini, boleh lusa. Yang penting harus mengumpulkan, jangan sampai tidak mencatat. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu tadi yang sudah kita pelajari ya bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, mari kita berdoa, tundukkan kepala, angkat 2 tangan, memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan dan afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas kehadiran anak-anakku semuanya pada pembelajaran kali ini. Ya, sampai ketemu lagi pada pembelajaran pekan depan. Insya Allah masih dengan menggunakan Zoom karena ini harus banyak keterangan. Nanti kalau Bapak nulis, kamu kan belum pada lancar membaca, jadi merepotkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini saja, terima kasih ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Setelah ini Bapak akan pandu di grup WA. Mungkin nanti 9:30 lah Bapak akan pandu di grup WA. Kita istirahat sejenak 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang mau live, yang mau meninggalkan kelas silakan.